Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mengaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Nurul Hana yang sudah berkenan memberikan kepercayaan bagi kami. Perkenalkan kami Pendeta Octavianus ya, dari Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia yang ada di kota Surabaya. Dan kami juga perkenalkan kami ada dari Korwil Timur ya. Jadi bahagian daripada wilayah kami GBI Tubuh Kristus Ministry berkenan senantiasa berada di dalam lawatan Tuhan di Korwil Timur ya. Saya sebentar menyampaikan shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan kalau Bapak Ibu panjenengan semua hadir di sini itu bukan secara kebetulan, tapi rencana Tuhan yang sangat baik. Ya, kita baca firman Tuhan hari ini di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin Bapak Ibu. Nah, bagi orang yang percaya, suka atau tidak suka, hidup kita berada di dalam jaminan kasih kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang yang belum percaya, yang belum bertobat, mengatakan bahwa dia untuk kita membicarakan namanya kematian itu tabu. Untuk membicarakan kematian itu sangat menakutkan. Nah, hal ini adalah lantaran dia tidak mengenal Tuhan, lantaran dia tidak mengerti jalan kebenaran dan hidup. Maka bersyukurlah bagi kita, orang yang telah dipilih oleh Tuhan sejak dini. Maka di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kematian adalah memasuki kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Rasul Paulus katakan, dan hari ini kita diberikan keteladanan, kita tidak boleh takut dan kecut tawar hati. Maka Bapak Ibu, satu kematian itu adalah misteri, di mana bagi orang dunia hal yang sangat miris, hal yang sangat membuat kita mengalami galau, tidak jelas. Lebih berbahagialah bagi orang yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya dia melakukan pertandingannya dengan benar dan baik. Dan Tuhan mengatakan, sabarlah hambaku Ibu Dani, engkau berada di dalam lawatanku, dan marilah kita bersama-sama memerintah bersama aku. Saudaraku, saya percaya hari ini kita bukan secara kebetulan, tetapi Yesus memberikan janji, bukan janji omong kosong, tetapi dia katakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu semuanya. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada tempat yang aman, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Maka patut bersyukur alamat kita ketika kita sudah kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu bagian yang penting bagi hari ini, saya mengaturkan banyak terima kasih ketika Bapak Ibu panjenengan semua masih tetap setia. Ketika Ibu Gembala kita mengalami sedih, jemaat seluruhnya handai tolan kompak untuk bersama-sama melayani yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Saya senang sekali dari pagi jemaat bersatu hati ya, saling korelasi untuk saling menguatkan satu di antara yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini baik kita akan mau belajar ketika firman Tuhan mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, saudaraku, dan mati adalah untung. Apa maknanya? Di sini, tetapi kalau kita masih diberikan hidup, artinya kita yang sudah percaya harus ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan muliakan. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah, kuatkan dan teguhkanlah batin hatimu Ibu, sebab di dalam melayani pekerjaan Tuhan jerih payahmu tidak akan kembali sia-sia. Yesus sanggup buat segalanya itu indah pada waktunya. Melayani Kristus adalah harga mati, dan menjadi satu kesaksian bagi Kristus adalah hal yang diperkenan oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam ada firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Pada waktu Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia diberikan petunjuk oleh Tuhan dengan firman ini mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Amin. Dan dikatakan lagi, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Jadi Ibu Dani ini sudah capek, sudah lelah. Jadi anak-anak, suami,
Bahkan semuanya, putrinya 4 ya? Anak satu. Oh ini ya, semua berapa putranya? Putri? Oh 1, anaknya cuma 1. Iya. Berbahagia Bapak punya ibu yang setia. Amin. Ibu sudah melaksanakan tugas, ya. Berarti beliau diundang oleh Yesus di dalam kemuliaan yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kurang setia, mulai hari ini kita nggak tahu, mungkin hidup ini adalah bayangan bagi kita. Tapi Yesus katakan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kemudian ayatnya mengatakan, karena segala perbuatannya mereka akan menuntun dan menyertai mereka semuanya. Jadi Ibu Dani ini adalah patron, ya, teladan pahlawan iman. Pahlawan iman itu banyak di perjanjian lama, macam-macam. Tapi dalam perjanjian baru adalah kita semua orang. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Dan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kamu dulu di dalam kegelapan, tapi sekarang dipanggil dari Tuhan untuk memberi hidup menuju terang yang ajaib. Kamu dulu bukan miliknya Allah, tetapi sekarang menjadi miliknya Allah. Kamu dulu tidak dikasihani oleh Allah, tetapi hari ini kita beroleh kasih luar biasa datangnya daripada Tuhan. Maka di sini dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya yang mati dan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Keluarga besar saya itu dulu di luar Tuhan, Mama. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Tuhan sudah panggil, kemana? Aku sudah berbuat baik, aku sudah amal, aku sudah sodako, aku sudah melakukan apa-apa. Tapi firman itu dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan dari usahamu, amin. Tetapi oleh apa? Kasih karunia. Lantaran iman kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena ketika sudah mati dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya beliau beristirahat dari jerih lelah. Jadi maaf, mungkin saudara manusia secara tubuh, aku ditinggal mamaku, aku ditinggal kakakku, aku ditinggal adikku, ya. Tapi tidak apa-apa, itu kita ini menderita, kita sedih ditinggal. Jujur, berat, ya masih ada mama ya. Tetapi di sini ada 3 kebenaran penting ketika panjenengan hari ini bisa menikmati. Kenapa kematian orang yang percaya itu suatu kebahagiaan, Bapak Ibu? Yang pertama, orang yang mati dalam Tuhan disebut bahagia karena orang percaya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Orang yang percaya pada Yesus itu menjadi miliknya Yesus. Nah, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dan 11 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu, apa saudaraku? Mahkota kehidupan. Jadi ibu, saya waktu lihat, aduh ibu cantiknya ya, ibu sudah berdandan mau bertemu, dan pujian terakhir mengatakan, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya, saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengan dia. Ibu umurnya berapa? 62. Maaf, ada orang yang dipanggil Tuhan umur 22 tahun. Ada orang dipanggil Tuhan 80 tahun. Dipanggil Tuhan mudah sekali, bayi, anak setelah minggu dipanggil. Bapak Ibu, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sebab beliau sudah melakukan pertandingannya yang luar biasa. Amin. Yang pertama tadi, karena orang yang percaya tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Ini penting. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dan biarlah barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini adalah kepastian keselamatan daripada janjinya Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua. Yang kedua dikatakan, kenapa kita sebagai orang percaya itu mati merupakan satu kebahagiaan, Ibu? Yang kedua adalah karena di sorga orang yang percaya bebas dari kesukaran hidup.
Di dunia ini penuh dengan panggung sandiwara, ya. Di dunia ini ada banyak orang yang memiliki kapasitas yang nggak jelas. Ada banyak orang pakai masker, ada banyak orang yang kepura-puraan dalam ibadah, di dalam melayani Tuhan. Tetapi orang yang benar, yang sesungguhnya tidak memperhitungkan segala sesuatu, hanya dekat pada Allah saja aku tenang, daripadanya sumber kekuatan. Dia gunung batuku, kota bentengku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Ibu kami ini merupakan patron, merupakan contohlah ibu ini. Orangnya baik kelakuannya, tidak aneh-aneh, ya, tetapi setia melayani dalam segala hal. Maka kataku kepadanya, Wahyu 7:14, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata pada hidupku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan dan mereka telah mencuci jubahnya. Saudaraku, dengan apa? Mereka membuatnya putih melewat darah anak domba Allah. Jadi ibu ini, ada orang mengatakan, siapa orang-orang baju putih itu? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar di dunia ini. Maka aku katakan, ya untungku besar, sebab ibu sudah memakai baju putih yang sudah disediakan. Jadi baju putih ini dengan semua itu sampai ke sana sudah dikumpul itu. Tak tahu buana nututi kapan, nggak ngerti. Tapi yang kami tahu, kalau engkau sibuk dengan perkara-perkara rohani, Yesus pun akan sibuk menyertai, memberkati langkah hidupmu. Dahulu aku muda, indah, sekarang aku menjadi tua. Namun aku tidak saya ketahui orang-orang yang benar hidupnya meminta-minta roti, tetapi justru banyak memintangi orang lain. Walaupun banyak orang Kristen kemalangan itu banyak, tetapi Yesus tidak pernah tinggalkan dan pasti memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Saudaraku, apapun kesusahannya, apapun kesulitannya dengan, itu adalah hidup di mana kita bisa mengalami satu warna, istilahnya fenomena kehidupan, ya. Maka sungguh-sungguhlah berserah pada Tuhan Buana. Mari jemaat di sini semakin teguh, semakin setialah sebelum Tuhan memanggil kita. Jadi kalau Ibu Dani ini dipanggil, artinya itu diundang oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang mati tapi tidak diundang. Ada orang di luar Tuhan mati tidak diundang secara khusus. Maka bagi kita orang yang percaya hari ini, beruntung kenal sama Tuhan. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, walaupun dia sudah mati, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Yang terakhir itu, kenapa kita disebut orang yang mati dalam Tuhan itu suatu kebahagiaan? Yang ketiga, karena di surga orang percaya bebas dari sakit penyakit. Tidak ada penyakit di sana. Di sana nggak ada kawin mengawinkan, buat tengguh, nggak ada. Di sana ada cuma memuji, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan hadirat Tuhan. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2 mengatakan begini, saudara. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai kehidupan, di mana dikatakan airnya yang jernih bagaikan kristal, dan dikatakan ia mengalir keluar dari tahta bait sucinya Allah dan dari tahta anak domba Allah itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan berbagai bangsa-bangsa, orang sakit apapun. Jadi di sana tidak ada penderitaan. Amin. Di sana tidak ada keluh kesah. Di sana tidak ada kertak gigi, tapi yang jelas ada jaminan dari Tuhan bahwa umatku yang disebut merendahkan diri, dan dikatakan Tuhan akan mau mengampuni segala kekurangan kesalahannya apabila kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, maka di dunia ini semua orang pandang kanan kiri, kita ini semua orang berdosa. Amin. Tapi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bahkan ayat terakhir dikatakan Rum 3:23, lantaran dosa hilanglah kemuliaan Allah. Upah dosa itu maut, dan maut akan ditelan di dalam kebinasaan. Tetapi umatku yang sudah melakukan kehendakku akan beroleh kekuatan iman yang luar biasa. Mati adalah keuntungan. Jadi kematiannya Ibu Dani itu bukan mati yang menakutkan secara pribadi buat dunia ini, tapi ini mengandung keuntungan yang besar. Ada 3 keuntungan besar bagi orang yang percaya. Kenapa kita sebagai orang yang percaya waktu kita mati merupakan satu kebahagiaan? Yang pertama, karena orang percaya tidak akan menderita oleh apa-apapun dalam kematian. Yang kedua, kemudian yang kedua, karena di surga orang percaya bebas dari kesukaran hidup dalam segala kesusahannya. Yang mana ya? Yang terakhir, kenapa kita tidak boleh menderita dan kita disebut orang yang berbahagia? Karena di surga orang percaya bebas dari sakit penyakit. Amin. Bapak Ibu yang dikasih, saya mau izin memberi penghormatan yang terakhir. Bisa dibantu saya untuk dibuka ini satu, ya. Monggo Bu, dibuka. Setelah saya, Ibu Gembala yang Kristina beri rasa apresiasi. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami sudah berhenti berkata-kata. Tetapi yang jelas, firman-Mu itu bukan untuk yang meninggal, tetapi untuk kita yang hari ini masih hidup di dunia ini. Bapak di surga, sekarang Tuhan, kiranya wajah Tuhan menyinari Engkau, kiranya damai sejahtera akan dicurahkan buat Ibu Dani. Ibu Dani, kami atas nama rekan-rekan sahabat-Mu juga di dalam dunia ini menyampaikan selamat jalan Ibu, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang mulia, sampai di Firdaus bahkan oleh kekekalan Tuhan memperkenankan dalam nama Yesus Kristus. Mohon izinkan. Terima kasih, terima kasih. Sudah, Gembala, boleh saya tutup sebentar untuk lainnya nanti gampang ya. Ya, ini saya lupa. Bapak Ibu, angkat tangan semuanya. Boleh memohon belas kasih. Ketika tangan kami tergerak atas Tuhan, artinya hamba-Mu tidak mampu lakukan segala sesuatu. Pertolongan datangnya daripada Engkau. Malaikat-malaikat kerajaan surga telah bersorak-sorak bahwa ada satu jiwa yang mau pulang kembali ke rumah Bapa di surga, bahwa namanya tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Sekarang Bapak kekasih, sebelum kami berangkatkan ke dalam perjalanan ke pemakaman Kembang Kuning, kiranya wajah Tuhan menyinari Engkau, kiranya damai sejahtera akan tetap mengikat dan memberikan kekuatan bagi kita. Keluarga jemaat akan dikuatkan oleh Tuhan. Damai, kekuatan, sukacita datang. Segala hormat, pujian, syukur kami tutup peti dan sucikan dan kuduskan oleh kekuatan ilahi yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami tutup peti dan sucikan dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata amin. Manggo kami persilakan. Kepada Bapak Ibu kekasih, demikian renungan firman Tuhan singkat. Shalom untuk saudara-saudara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk para jemaat, untuk para direktur dari Mama, teman-teman sekerja Mama, dari teman-teman pelayanan Mama. Kami ucapkan terima kasih sudah mendoakan Mama, sudah mengharapkan Mama sampai di sini. Biarlah semua kesalahan Mama mau diampuni. Biar Mama bahagia di surga. Terima kasih. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu kekasih, saudaraku yang kami muliakan, kami berikan kesempatan untuk yang terakhir kalinya untuk
mengakurkan minyak sebagai rasa penghormatan terakhir waktu sebelum kami tutup dan kita berangkat ya. Ya, jangan sampai kena wajahnya atau kukunya ya, pinggirnya saja. Ya, secepatnya kalau bisa mengingat suasana waktu yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Oh, iya. Oh gitu ya? Oh gitu? Oh iya. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah. Terima kasih ibunya ya. Iya. Selamat jalan Ibu. Sudah semuanya? Ya, sampai hari di jalan. Tinggal ke ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ada. Ya, penghormatan terakhir. Ya. Oh iya, boleh. Ya, Bapak. Mari silakan sahabat-sahabat, teman-teman yang penghormatan terakhir. Jangan sampai ada ketinggalan. Jangan kena wajahnya ya. Sampingnya saja.
sambil menunggu Aryo yang dalam perjalanan akan terlambat dari Gunung Gangsir. Ya, jemaat-jemaat yang lain mungkin saya beri kesempatan. Jangan sampai tinggalan. Ya, jangan sampai tinggalan. Ya. Oke, selamat jalan. Ya. Sementara gitu dulu saya akan doakan untuk perjalanannya. Mari satu hati dalam doa untuk mengantar dalam perjalanan sampai tempat Kemang Kuning ya. Bapa di surga, kembali hari ini setelah kami menikmati firman-Mu dan sambil menunggu pihak Aryo Tuhan, kami berdoa secara spesial untuk perjalanan daripada jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir di Kemang Kuning Bapa. Engkau lindungi, naungi, jaga, kuduskan, luputkan, hindarkan, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya, kuasa gelap, kuasa iblis, roh yang tidak berkenan. Kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan akan selalu menuntun kami, baik itu rombongan, baik rekan-rekan yang ikut mengantarnya, bahkan semua yang dikendarai baik sepeda motor ataupun mobil ada di dalam lawatan-Mu. Menjauhkan dari segala orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Dan kami pulang dalam damai sukacita Allah. Kami percaya Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami yakin Tuhan sudah mendengar dan mengatur semuanya ini. Segala hormat, pujian, syukur patut kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat jalan kekasihku. Mari kita bertemu sampai di dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Haleluya. Amin. Monggo, saya izin, saya langsung ke Kemang Kuning. Jaga di sana supaya ibu-ibu yang lain-lain yang belum sempat foto-fotoan dan yang lain-lain monggo. Ya, ada tamu di sana ya Bu. Ayo yang mau. Silakan yang foto-fotoan dulu. Siapa yang foto-foto?